besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pada Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto ini menerbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Nah, ini menarik karena targetnya akan ada 80.000 koperasi di setiap titik di wilayah Indonesia. Nah, di Jawa Timur, dari 38 kota kabupaten yang ada, ini fakta menariknya adalah bahwa usaha di sektor unit desa ini masih sangat potensial untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan. Tentunya harapannya untuk Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi stimulus menggerakkan roda perekonomian rakyat, khususnya untuk masyarakat Jawa Timur. Dan hari ini bagaimana untuk mengawal salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia ini? Tentunya harus ada kebijakan dan regulasi yang tepat dan jelas agar salah satu program prioritas ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan manfaat yang optimal. Bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, bersama saya Gia Clarissa, akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan Koperasi Desa Merah Putih khususnya di wilayah Jawa Timur. Saya tidak sendiri, hari ini telah hadir bersama saya salah satu politisi senior di wilayah Jawa Timur, ada Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat, Bang Deddy Irwansyah. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Karena Bang Deddy yang hadir ini, saya harus menanyakan, kalau Sidoarjo gimana Bang? Aman? Aman? Aman ya saya harus pilih sedikit macet aja lah paling. Sedikit macet, kayaknya dari dulu ya Bang. Bang, karena Bang Deddy ini memang dari Dapil Sidoarjo, jadi memang saya harus menanyakan dulu nih. Siap. Bang, ini kan lagi cukup panas ya untuk membahas Koperasi Merah Putih ini. Wah, banyak sekali argumen dari masyarakat, kontroversial ya. Tapi saya ingin pemanasan dulu Bang, karena ini kan dilihat banyak warga Jawa Timur, dari Dapil Sidoarjo mungkin juga ya. Sebelum masuk ke topik yang panas, boleh kita cerita-cerita sedikit dulu Bang. Bang Deddy, ini gimana kemarin kontestasi politik kemarin? Boleh dong kita spill dikit nih, karena banyak warga Jawa Timur yang menonton. Perjalanannya gimana nih Bang? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh penonton. Saya Deddy Irwansyah dari fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur, dari Dapil Jatim 2. Jatim 2 itu Kabupaten Sidoarjo. Ya, kalau bicara cerita soal kontestasi kemarin ya, semua publik sudah banyak belajar lah tentang demokrasi di negeri kita ini. Dan itu memang butuh kontemplasi panjang untuk menyelesaikan PR-PR demokrasi ke depan. Paling tidak, saya hari ini mohon doanya, terus susunnya masyarakat Sidoarjo, mudah-mudahan selama periode saya bisa mengemban amanah lebih maksimal, itu saja. Oke. Bang Deddy, ini kan saya cukup mengikuti beberapa sosial medianya Bang Deddy ya, ini belakangan ini kok banyak sekali ini terlihat turun sosialisasi Koperasi Merah Putih di desa ini ABCD, nggak hanya di Sidoarjo, di beberapa tempat wilayah di Jawa Timur juga. Bang, kalau Bang Deddy sendiri menginterpretasikan maksudnya Presiden Prabowo ya terkait dengan salah satu program prioritas melalui Koperasi Merah Putih itu seperti apa sih Bang? Apakah Koperasi Merah Putih ini seperti yang kita bayangkan? Mungkin kalau zaman saya SD dulu kenalnya Koperasi Unit Desa. Sama nggak sih Bang? Gimana itu? Iya, spiritnya sama. Saya ingin berbicara spirit dulu. Spiritnya sama, tujuannya sama, mimpinya mungkin juga sedikit berbeda. Mimpinya sedikit berbeda. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan satu hal gitu ya, tentang program Pak Presiden kita ini, Pak Presiden Prabowo Subianto ini. Ada sesuatu yang ingin beliau wujudkan yang memang ini tidak pernah didiskusikan di mimbar-mimbar atau apa, yaitu tentang demokrasi ekonomi.
Karena Republik kita ini pasca reformasi sampai hari ini, demokrasi itu selalu berbicara soal one man, one vote, soal pilihan dan segala macam. Tapi pemangku kebijakan kita ini jarang sekali berbicara tentang demokrasi ekonomi. Nah, Pak Prabowo ingin menghadirkan itu. Dan saya juga yakin tidak semua generasi milenial paham tentang Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33, yang mana perekonomian Indonesia ini disusun atas asas kekeluargaan, dan koperasi itu terdiktum betul di Undang-Undang 45 itu di pointer keempat, bahwa salah satu pelaku sistem ekonomi kita berdasarkan koperasi. Nah, sehingga ini yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo, yaitu demokrasi ekonomi, dan harapannya tentu saja kita berbicara tentang keadilan ekonomi, kan gitu loh. Harapannya keadilan ekonomi, karena koperasi ini, ya mohon maaf, sokok gurunya pembangunan kita, yang memang kalau direplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya itu kehidupan kita. Kalau di kampung-kampung, Mbak, saya ini karena orang kampung ya, saya cerita, ada ibu-ibu arisan yang itu tidak pernah di-lead secara khusus oleh media. Mereka jalan bertahun-tahun ini menggerakkan ekonomi keluarga, gitu. Kemudian di Sidoarjo itu ada namanya jimpitan, gitu, ya mirip dengan arisan, gitu. Betul. Nah, ini sudah menjadi budaya lokal. Kemudian saya tidak tahu Mbak Gia ya, kalau di kampung-kampung kami, ketika kecil, ingat betul ketika orang tua kami punya hajatan, itu hampir seluruh kampung satu gang ini berbondong-bondong bersama-sama, saling tolong menolong, saling membantu agar kemudian hajatannya sukses, gitu. Nah, ini budaya adiluhung kita. Budaya adiluhung kita. Dulu kita ngomong soal Indonesia ini negeri yang sopan santun, tata keramanya tolong menolong, gotong royong. Dan hari ini karena tingginya arus teknologi, ya masyarakat semakin individualistik, saling bersama-sama itu kelihatannya tergerus, gitu. Jadi ini spiritnya Pak Prabowo, dengan spirit kebersamaan ini, dengan menghidupkan lagi asas kekeluargaan itu, Pak Prabowo ingin menggerakkan roda perekonomian yang ada di masyarakat bawah, di desa. Kenapa? Karena angka kemiskinan itu adanya di desa. Nah, angka kemiskinan itu banyaknya di desa. Hampir, ya saya memahami kenapa Pak Prabowo memunculkan koperasi ini, karena hampir 70% geografis Indonesia ini agrikultur, kan gitu, pertanian dan segala macam. Ada mimpi besar Pak Prabowo bagaimana, karena mohon maaf ya, saya lupa datanya, petani ini penyumbang angka kemiskinan terbesar di Republik kita ini. Salah satu yang ingin diputus oleh Pak Prabowo ini adalah bahwa harga gabah, kemudian distribusi pupuk bersubsidi. Harapannya ini bisa terlokalisir di koperasi, dan sudah tidak ada lagi rentenir, makelar dan segala macam yang bikin rantai pasok itu harganya mahal, gitu. Nah, ini harapan Pak Prabowo, sehingga kemudian beliau mengeluarkan sebuah kebijakan koperasi desa Merah Putih ini, yang hampir bahkan semua desa dan kelurahan, karena basis kebutuhan masing-masing daerah itu berbeda-beda. Dan sekali lagi, saya sebagai anggota DPRD dan juga dari Partai Demokrat yang memang bagian dari koalisi pendukung Prabowo, mendorong ini semua agar kemudian bisa sukses dan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Gitu. Benar, kalau dulu sih kami mengenalnya koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian kerakyatan. Betul. Bang, saya dulu pernah ya waktu itu meliput ya di salah satu daerah juga di Sidoarjo. Sebenarnya kalau koperasi itu sebenarnya masing-masing desa itu sudah ada, tapi kebanyakan itu tidak jalan karena banyak masyarakat yang pada saat itu saya turun langsung untuk melihat bahwa mereka lebih memilih dengan iming-iming rentenir. Nah, bagaimana nantinya koperasi Merah Putih ini dirancang sebagai solusi untuk memutus mata rantai dari rentenir itu? Saya bahasane arek Darjo niku Mbak Gia, saya tidak kepingin disi kerso, tidak mau mendahului, karena
senyampang saya terlibat, senyampang saya memantau, memang hari ini pemerintah lagi konsentrasi betul pada proses pembentukan ya. Saya stop di situ dulu. Yang mudah-mudahan tanggal 12 Juli nanti, ya kita berharap tidak 12 Juli lah. Di akhir Mei ini semua sudah clear, sehingga 12 Juli itu paripurna bahasa siapa, seluruh Indonesia khususnya Jawa Timur sudah terbentuk. Nah, saya izin berpendapat dengan yang Mbak Ghea sampaikan tadi. Saya paham betul tentang paradigma masyarakat hari ini, bahwa masyarakat hari ini skeptisnya didepankan dulu. Nah, saya ingin mengajak masyarakat, mari optimis. Saya tahu banyak cerita-cerita yang tentang koperasi ini yang kemudian gagal, bermasalah secara hukum dan segala macam. Bahkan tadi sebelum kita mulai, kita sempat diskusi soal KUD yang ya ceritanya tidak tahu kemana sekarang ini. Tapi saya ingin cerita satu hal gitu loh, bahwa di Jawa Timur, sekali lagi mohon maaf saya tidak ingin membanding-bandingkan, di Jawa Timur ketika periodisasi Pak Dekarwo, periode pertama beliau punya satu program yang namanya Koperasi Wanita. Dan saya juga berani berstatement bahwa dari seluruh desa yang ada di Jawa Timur, Kopwan ini sampai hari ini masih ada, dan 40% berjalan sukses. Karena saya tahu betul, bahkan saya ikut membina, ini masih jalan. Bahkan kalau Mbak Ghea mau bukti, nanti sore saya ngumpulkan Kopwan Waru. Jam 7 nanti saya ngumpulin Kopwan Waru dalam rangka ya menggerakkan lagi spirit berkooperasi ini. Jadi ada story sukses, ya pasti ada story yang kemudian ya gagal gitu. Nah, apa yang dilakukan Pak Presiden Koperasi Desa Merah Putih ini saya yakin akan berbeda gitu. Dan akan berbeda karena ini yang dikedepankan Pak Prabowo bukan bantuannya, tapi yang dikuatkan oleh Pak Prabowo adalah keberpihakannya, kebijakannya. Karena kadang masyarakat itu bermindset, ini uangnya pemerintah kan. Nah, ini yang kadang mindset seperti ini harus kita kurangi lah, menurut saya begitu. Jadi menurut saya ada jalan suksesnya, ada juga story gagal. Nah, ini yang harus kita bangun, bahwa mari kita optimis. Karena Mbak, saya ingin cerita, di Korea itu ada koperasi pertanian yang nilainya hampir sama dengan GDP-nya Indonesia. Koperasi ini, walaupun namanya tidak koperasi, nah, tapi spirit di dalamnya koperasi. Ini kan stigma koperasinya, bukan stigma spiritnya menurut saya. Nah, ini yang harus kita sama-sama telaah dan butuh kerja keras dalam rangka agar kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini bisa sukses, dan itu ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat, harapannya menjadi begitu. Stimulus roda perekonomian masyarakat Jatim. Nah, Bang, ini kita masih banyak sekali yang ingin kami tahu ya tentang bagaimana sih untuk Koperasi Desa Merah Putih khususnya untuk di wilayah Jawa Timur. Siap. Tapi kita tahan dulu, Bang, kita jeda sebentar. CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur akan kembali. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ada kembali bersama CNN Indonesia Forward, Special Podcast DPRD Jatim, masih bersama Bang Deddy Irwansyah. Bang, tadi kan makin seru ya, makin mendalam lagi kita membahas tentang kesiapan Jatim sambut Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Bang, boleh diceritakan sedikit dong, ini kan Bang Deddy sering banget ya turun-turun ke lapangan, melihat langsung kesiapannya. Sejauh ini seperti apa, Bang, untuk masyarakatnya sendiri, untuk menyambut dari Koperasi Merah Putih ini? Ya, Mbak Ghea, secara pribadi maupun secara kelembagaan, kami DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya
Komisi A yang memang menaungi pemerintahan desa, DPMD, dan bahkan saya juga sudah berkoordinasi, ya bahasa saya mohon izin ke rekan-rekan Komisi B yang menggaungi koperasi gitu ya, karena dua leading OPD ini akan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini. Impresnya sangat jelas bahwa Bu Gubernur sebagai Ketua Satgas dan memerintahkan seluruh perangkat daerah agar kemudian sesuai dengan deadline Pak Presiden itu 12 Juli sudah clear dan bisa di launching secara serentak seluruh Indonesia. Nah, tentu saja saya mewakili rekan-rekan Komisi A hari ini, bahkan 3 hari yang lalu kami rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, membahas khusus tentang Koperasi Desa Merah Putih. Dan alhamdulillah sampai dengan hari Selasa kemarin itu sudah 51% desa dan kelurahan seluruh Jawa Timur sudah melaksanakan Musdesus. Musdesus itu tahapan yang harus dilalui oleh mekanisme pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, tentu kami tetap mendorong betul agar kemudian sebelum dengan deadline itu, ya akhir Mei itu seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur ini minimal sudah terbentuk. Jadi hari ini sampai tanggal 12 Juli Pak Presiden itu benar-benar konsentrasi full terkait tentang bagaimana proses pendiriannya, sehingga pada waktunya ini sudah bisa running, kemudian bicara tentang core bisnisnya apa dan segala macamnya, bagaimana SDM-nya dan segala macamnya. Jadi saya ingin mengajak masyarakat ini untuk step by step. Secara pribadi sebagai anggota DPR maupun sebagai pribadi, karena saya ini sangat semangat ngomong Koperasi Desa Merah Putih ini karena ini bagian dari habit saya. Saya ini mantan aktivis pemberdayaan, saya terlibat di UMKM, saya juga pelaku usaha, sehingga melihat kebijakan pemerintah yang menurut saya itu pas, saya sangat mendorong secara pribadi, bahkan bersama rekan-rekan mengapresiasi betul apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo ini, karena ini akan berdampak langsung pada perekonomian yang ada di bawah gitu. Jadi saya ingin mengajak seluruh masyarakat, ayo terlibat aktif dalam proses-proses yang ada. Saya bahkan sampai hari ini sudah muter di sekitar 5 kecamatan, terlibat dalam proses Musdesus, mendorong masyarakat untuk belajar koperasi, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam Koperasi Desa Merah Putih ini. Kenapa? Karena ini menurut saya sebuah kebijakan yang luar biasa, dan masyarakat harus mendorong ini semua bersama-sama. Artinya spiritnya sebenarnya memang sudah ada ya dari masyarakat ya? Jadi begini Mbak, masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat yang luar biasa kalau menurut saya. Ketika diajak bersama-sama, diajak untuk bergotong royong, ibarat benih di dalam jiwanya masyarakat Indonesia itu secara keturunan itu sudah ada. Jadi ketika ada hal yang positif dinarasikan secara positif dan itu berdampak langsung kepada mereka, mereka berbondong-bondong. Saya cerita saja hal sepele gitu yang pernah saya alami gitu. 17 Agustusan itu kalau RT itu diminta iuran kebersihan gitu misalnya 1.000 saja, 1.000 rupiah, itu bisa satu kampung rame. Tapi ketika diajak berbicara tentang nasionalisme, peringatan 17 Agustusan dan segala macam, itu mereka rugi jutaan rupiah pun mereka ikhlas. Nah, jadi menurut saya sebenarnya ada benih kebersamaan, karena ketika ngomong soal 17 Agustus itu heroiknya muncul, segalanya muncul, mereka itu bergotong royong mengeluarkan biaya pun itu rela, gitu loh Mas. Itu ini yang harus dipahami, dan pemangku kebijakan harus bisa mengambil ruang yang pas di ruang ini. Begitu juga kita ketika ngomong koperasi. Koperasi ini sebenarnya judul lama, lagu lama yang mereka pernah bernostalgia, tetapi yang mungkin nostalgianya itu ada cerita buruk sehingga hilang. Nah, ketika lagu itu diputar dengan melodi yang berbeda,
saya yakin masyarakat akan menikmati gitu begitu Pak. Kalau saya melihat spiritnya sudah ada, apalagi kita melihat gotong royong itu kan menjadi salah satu karakteristik dari masyarakat Indonesia ini sendiri gitu. Bang, tadi sempat dibilang bahwa masyarakat di daerah ini ABCD sudah turun langsung ya. Kita melihat Bang, kalau di Jawa Timur kan ada 38 kota kabupaten Pak, itu tentunya dengan macam-macam kondisi geografis, karakteristik. Apakah memang semuanya di masing-masing desa di 38 kota kabupaten ini memang sudah siap secara SDM? Apakah Koperasi Merah Putih ini memang sudah sesuai dengan masing-masing daerah? Nah, sekali lagi Mbak Gia, sampai 12 Juli kami pemerintah ya, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berkonsentrasi pada ruang Pusdesus dan pendirian. Tetapi di sela-sela itu, bahkan kemarin juga saya sampaikan kepada Kepala Dinas DPMD Pak Budi, ya betul kita hari ini konsentrasi terkait pendirian. Tapi di jenengan juga harus segera menyiapkan kira-kira intervensi bentuknya apa, responnya seperti apa terhadap paskah pendirian. Nah, tetapi karena ini program pemerintah pusat, kami Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur sifatnya adaptif. Kenapa kami katakan adaptif? Kami nunggu regulasi teknis, kami nunggu aturan main konkret yang walaupun hari ini sebenarnya baik dari Inpres, peraturan menteri, SE itu sudah semua ada, tapi masih dalam rangka proses pendirian. Tentu ke depan kita harus berbicara tentang SDM. Kita juga berbicara tentang pasar gitu loh. Sehingga di beberapa forum saya sering menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini harus segera menyiapkan kerjasama pentahelik. Tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah atau kemudian pemerintah desa atau masyarakat desa, tidak. Ini harus pentahelik. Pihak pemerintah sebagai fasilitator harus berada di garda terdepan, masyarakat yang memang menerima manfaat langsung harus aktif, kemudian akademisi dunia perguruan tinggi harus terlibat dalam bentuk kajian-kajian langsungnya, pengusaha kan itu, pelaku usaha harus terlibat aktif karena ini bagian dari roda perekonomian. Kemudian yang terakhir ya, saya sangat berharap teman-teman media juga ikut terlibat dalam rangka membangun narasi yang positif. Karena sekali lagi ini Republik Indonesia ini saya sampaikan harus berterima kasih dengan Pak Presiden Prabowo ini, karena ini sebuah kebijakan keadilan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden ini dalam rangka mengajak masyarakat ayo terlibat di Koperasi Desa Merah Putih, yang itu mereka akan memikirkan masyarakatnya sendiri, ya otomatis memikirkan keluarganya sendiri. Karena spiritnya koperasi itu dari anggota untuk anggota. Nah, ini yang menurut saya harus kita dorong ke depan. Tapi sekali lagi kami tidak kepingin disi kerso bahasa saya tadi soal kedepannya itu seperti apa. Tapi yang jelas Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur bersama OPD terkait terutama DPMD sudah menyiapkan beberapa hal terutama terkait tentang peningkatan kapasitas SDM pemerintahan desa. Tentu nanti mungkin Dinas Koperasi juga pasti akan turun dengan kapasitasnya membekali seluruh pengurus koperasi. Saya pikir itu pemerintah sudah memikirkan, Mbak. Terutama kalau di Komisi A saya sudah peringatkan betul Pak Kepala Dinas bahwa ini siapkan, karena jangan sampai setelah koperasi ini terbentuk secara formal terus mereka bingung. Nah, gitu. Jangan hanya sekedar kita hari ini ngejar laporan bahwa oh seluruh Jawa Timur sudah terbentuk semua. Tidak hanya sampai di situ. Pasca kemudian sudah dideklarasikan, sudah terbentuk semua, kita langsung gas bagaimana spiritnya masuk di dalam proses-proses lainnya gitu. Sehingga ekonomi bisa segera diputar. Kita tahu hari ini ya kondisi ekonomi kita maupun kondisi ekonomi global lagi strangle-stranglenya gitu. PHK di mana-mana, dan harapan kita ketika ini sudah bergerak ya
pelan-pelan itu bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang ada di bawah. Oke, baik, dari segi kesiapan sudah, selanjutnya kita akan tinjau lagi tentang sejarah perkoperasian yang sebenarnya bukan hal baru di negeri ini. Apa yang bisa diantisipasi sehingga kesalahan di masa lalu ini tidak terulang lagi, sehingga memang bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Tapi tahan dulu Bang Dedi, kita mau jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward bersama podcast DPRD Jatim. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kembali bersama CNN Indonesia Forward, spesial program podcast DPRD Jatim. Masih bersama Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bang Dedi Irwansyah. Bang, kita mau berkaca, Bang. Kita tahu bahwa koperasi ini bukan hal baru sebenarnya di Indonesia ya. Dulu zaman saya SD itu PPKN KUD, Koperasi Unit Desa, itu sangat familiar dengan saya. Namun, apa sih Bang perbedaannya koperasi dulu dan sekarang? Mungkin apa yang bisa diambil hikmahnya dari koperasi yang dulu di Koperasi Merah Putih ini? Ya, kalau ngomong perbedaan ya pasti berbeda ya, pasti berbeda, baik spirit, sektor usahanya dan segala macamnya. Apa yang mau kita ambil dari proses pembelajaran yang ada dari misalnya ada banyak cerita soal gagalnya KUD dan segala macam. Ya memang betul ada proses kegagalan itu di periodisasi yang lalu. Tapi saya tidak ingin bicara kegagalan sebenarnya. Saya ingin mengajak masyarakat berpikir optimis, karena saya ingin menggelorakan energi positif bahwa ini kebijakan luar biasa dan mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, terutama saya ingin ngasih tool betul, terutama anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam setiap proses Koperasi Desa Merah Putih ini. Karena dengan terlibat aktif ini akan menjadi salah satu media kontrol bagi Koperasi Desa Merah Putih gitu loh. Nah, karena saya melihat ini harus dikontrol secara bersama-sama. Spirit yang dibangun oleh Pak Presiden ini adalah demokrasi ekonomi, dan itu ada di koperasi. Nah, kalau itu berbicara demokrasi, maka masyarakat yang kemudian terlibat ini harus bersama-sama menyusun bisnisnya, menyusun keuangannya dan segala macamnya, dan juga mengontrol. Karena ini kan dari anggota untuk anggotanya. Kepala desa itu hanya fungsinya hanya pengawas gitu loh. Jadi ini benar-benar milik masyarakat desa gitu loh. Nah, soal skeptisme masyarakat yang cerita soal koperasi lama itu, kemudian banyak cerita skeptisnya, cerita buruknya. Tadi kenapa saya meng-highlight anak-anak muda? Karena anak-anak muda ini membawa spirit baru, Mbak Kia, membawa keilmuan baru, membawa cerita hidup baru bahasa saya. Mungkin hari ini kita akan ke depan kita akan melihat bagaimana anak muda Indonesia datang mengadopsi dunia digitalnya ke dalam dunia koperasi gitu loh. Sehingga harapannya ke depan, ya mohon maaf, mungkin pinjol yang sering kita dengar di media itu bisa tergantikan oleh peran koperasi ketika ikut terdigitalize kan gitu loh. Nah, kenapa saya meng-highlight anak muda? Karena ya seperti yang disampaikan oleh banyak para pakar, banyak para pemimpin kita ingin menyongsong Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, hari ini mari bersama-sama seluruh masyarakat yang ada, baik itu di kota maupun di desa, ayo terlibat. Kita ikut serta, kita menjadi anggota. Saya ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih Desa Pagi. Nah, jadi saya juga menjadi anggota gitu. Karena saya ingin betul mendorong masyarakat jangan hanya kemudian berteriak saja, ini, tapi tidak terlibat. Gitu loh Mas. Tapi tidak terlibat. Ayo kita terlibat. Ayo kita letakkan kepercayaan kita kepada pemerintah kita, letakkan trust kita, karena hari ini menurut saya salah satu yang menjadi problem besar Republik ini adalah trust yang hilang kan, gitu. Nah, ini yang ingin saya dorong ke masyarakat. Setiap proses hari ini insya Allah tinggal 48 hari lagi sampai pada proses launching Pak Presiden.
Hari ini juga saya juga bersama rekan-rekan yang khusus di Sidoarjo terus terlibat aktif dalam beberapa proses Musdesus dengan segala macam dinamikanya. Ya biasa namanya masyarakat gitu ya, ada yang protes, ada yang kemudian mendorong, ada yang semangat. Tapi saya melihat ini ada giroh yang berbeda, ada semangat yang berbeda, sehingga saya tidak akan banyak bicara tentang cerita masa lalu. Saya ingin berbicara membangun mimpi masa depan. Mimpi masa depan masyarakat Indonesia, mimpi masa depan anak-anak muda kita, bagaimana ekonomi kita bisa berputar secara maksimal, bagaimana kita kurangi rentenir-rentenir yang ada di kampung, sehingga kesejahteraan masyarakat itu ya bisa terwujud dan keadilan ekonomi itu bisa kita capai. Membangun trust di masyarakat kayaknya juga menjadi salah satu tantangan ya Bang untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih. Nah Bang, saya sempat juga menanyakan ke beberapa masyarakat ya terkait Koperasi Desa Merah Putih. Kebanyakan sudah banyak yang tahu, namun belum tentu semuanya paham secara detail begitu. Namun rata-rata yang bertanya adalah, kalau Koperasi Desa Merah Putih nanti pendanaannya bagaimana? Terus kalau dulu pendanaannya kan bersifatnya bottom up ya, sekarang kan terkontrol dari pemerintah. Nah kalau DPRD nanti pengawasannya seperti apa Pak? Sekali lagi ini kan karena ini programnya pemerintah pusat, kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur sangat adaptif ya terhadap regulasi yang akan dikeluarkan terkait dengan wewenang, fungsi dan segala macam. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada publik gitu loh, bahwa saya juga ada sedikit kegamangan dalam rangka ketika mendorong Koperasi Desa Merah Putih ini, bahwa masyarakat sebenarnya semangat, tapi mereka kurang paham tentang apa ini gitu. Makanya saya juga mendorong kemarin ya, saya sampaikan ketika kami rapat kerja, saya mendorong DPMD, bahkan saya akan upayakan mendorong Dinas Koperasi. Saya akan komunikasi dengan rekan-rekan Komisi B, karena kapan hari saya juga sudah komunikasi. Ada yang hilang hari ini di dunia pendidikan kita. Literasi tentang koperasi itu hari ini sudah sangat minim, atau mungkin sudah tidak ada gitu loh. Di dunia sekolah cerita tentang koperasi itu mungkin sudah sangat jauh berkurang. Nah mari ke depan saya mau minta pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kembali menggalakkan tentang literasi koperasi, karena ini penting agar kemudian masyarakat juga memahami, oh ini harus begini, harus begini. Nah harapannya dengan peningkatan SDM itu tentu masyarakat akan semakin semangat, semakin berkualitas, kualitas koperasinya, sehingga skeptisme yang Mbak Gea sampaikan tadi ya bisa terjawab. Kenapa saya tadi ngomong tentang kerjasama pentahelik, perguruan tinggi salah satunya. Kita berharap perguruan tinggi mengeluarkan ide-idenya bagaimana kemudian sesuatu yang sebenarnya sudah ada ini bisa lebih baik lagi kan, gitu loh. Dengan kontribusi pemikiran akademisi, dengan kontribusi kajiannya dan segala macamnya gitu. Dan pemerintah saya mendorong betul agar kembali menguatkan literasi tentang koperasi, karena ini sudah ada. Tinggal seperti memutar lagu lama gitu. Oke, jadi dari optimisme bahkan di Jawa Timur sudah lebih dari 50% ya ini yang sudah koperasi yang terbentuk. Jadi optimis sekali ya untuk Koperasi Desa Merah Putih ini di Jawa Timur bisa berjalan sesuai dengan. Saya secara pribadi dan Ketua Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur sangat optimis, bahkan sangat mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berkali-kali saya ketemu dengan berbagai macam pemangku kebijakan, saya dorong. Bahkan dalam setiap turun ke dapil saya juga cerita soal Koperasi Desa Merah Putih itu. Kenapa? Saya itu tadi, saya ingin ikut bersama dengan pemerintahan sekarang untuk menciptakan keadilan ekonomi, bahasa saya tadi. Ini mimpi besar, dan saya yakin betul seluruh pemangku kebijakan, Bu Gubernur, Kepala Dinas, dan Bupati ataupun Wali Kota punya spirit yang sama dengan saya, yaitu tentang keadilan ekonomi tadi. Jadi sangat optimis kita gitu. Oke, baik Bang Dedi, ini harapan kita semua ya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi stimulus pemutar roda perekonomian sehingga bisa membawa masa depan masyarakat Jawa Timur lebih sejahtera, lebih adil lagi, terutama di bidang Koperasi Merah Putih Desa. Dan Bang Dedi, terima kasih banyak sudah hadir dalam Indonesia Forward
podcast DPRD Jatim kali ini. Kami tunggu semangat dan optimisnya dengan hal-hal baik dan hal-hal baru lainnya, Bang. Dan optimisme dari kesiapan Koperasi Desa Merah Putih tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi podcast DPRD Jatim kali ini. Saya Gia Clarissa, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bang Dedi. Siap, makasih banyak Mbak Gia.